Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Suyuti. Beliau mengatakan faslun, ini adalah sebuah fasal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Al-ayataini. Imam Suyuti menukil sebuah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Cuman beliau tidak menyelesaikan ayatnya, makanya beliau menuliskan al-ayataini, sempurnakanlah dua ayat setelahnya. Jadi kalau kita baca Quran belum selesai, maka kita sebutkan al-ayah, ya. Tapi kalau sudah selesai, sudah sempurna satu ayat, maka jangan kita sebutkan al-ayah. Misalkan Qul huwallahu ahad, udah selesai, jangan sebutkan al-ayah. Karena makna al-ayah, kalau kita tinjau dari ilmu nahwunya saja, ternyata harokatnya fathah, al-ayatan. Artinya kedudukannya menjadi maf'ulun bih, jadi objek. Mana fi'il fa'ilnya, mana amilnya. Amilnya dalam konteks ini yaitu fi'il fa'il itu mahdhuf, takdirnya atmimil ayat, sempurnakanlah olehmu ayat ini, karena ayatnya belum selesai. Jadi kalau kita mengutip ayat yang sudah selesai sempurna, maka tidak perlu kita sebut al-ayat. Tapi kalau belum sempurna, maka kita sebut al-ayat. Sama juga ketika kita mengutip hadis. Saat kita mengutip hadis dan kutipannya sudah sempurna, ya, misalkan hadis tentang apa? Kafa bil mauti wa'idho, sudah tidak perlu disebut al-hadis. Tapi kalau hadisnya belum sempurna, misalkan seperti innamal a'malu bin niyyah, al-hadis, maka baru sebutkan al-hadis, ya. Maknanya atmimil hadisa atau akmilil hadisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kode-kodenya, ada pola-polanya, ya. Imam Suyuti ketika menukil ayat ini, summa yatubuna min qarib, beliau menyebutkan al-ayataini. Artinya apa? Artinya kutipan ayat ini belum sempurna. Untuk sempurnanya bisa dilihat
An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Sekarang kita artikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, yaitu taubatnya orang-orang yang melakukan maksiat karena ketidaktahuan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat kepada Allah dalam waktu dekat. Ini Imam Suyuti ngutipnya cuma sampai situ. Kalau kita teruskan, faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Titik. Itu An-Nisa ayat 17. Nah, sekarang kita bahas ayat 17-nya dulu. Nanti setelah itu kita bahas ayat 18-nya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, ada orang tukang mabuk kemudian sakit, lalu kata dokter lambungnya itu sudah rusak karena keseringan mengkonsumsi minuman keras. Setelah itu dia pun berhenti mengkonsumsi minuman keras, berhenti mabuk-mabukan. Pertanyaannya, ini orang taubat apa orang kapok? Hah? Ini orang taubat apa orang kapok? Ini orang kapok, bukan orang bukan orang taubat. Yang kedua, ada orang yang suka zina, kemudian sakit, lalu kata dokter, bapak kena HIV. Setelah itu dia berhenti berzina, berhenti main perempuan. Pertanyaannya, ini orang taubat apa orang kapok? Beda-beda tipis kan ya? Beda tipis. Ini orang kapok, bukan orang taubat. Yang ketiga, ada pejabat dewan, ya, di masa pemerintahannya ketika masih menjabat gak pernah ke masjid, gak pernah ngaji. Kemudian berakhir masa jabatannya dia nyalon, gagal. Nyalon lagi gagal, nyalon lagi gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi warga sipil biasa. Setelah jadi warga sipil biasa, dia rajin ngajinya, rajin ke masjidnya. Pertanyaan, ini orang dapat hidayah atau orang kapok? Hah? Dapat hidayah apa kapok? Hidayah, betul. Kalau seandainya dia kepilih lagi, kira-kira ke masjid nggak? Beda tipis ya? Beda tipis. Artinya begini, di sini saya ingin mengingatkan konsep taubat dan konsep kapok. Ini beda-beda tipis, Pak. Orang taubat sama orang kapok itu beda. Saya boleh nggak mencontohkan ke orang merokok? Boleh nggak? Soalnya ini ahlul hisab banyak juga ya. Ahlul hisab, ya ini mah buat perenungan aja. Ahlul hisab,
bagus, mantap. Ya. Kemudian sakit, kata dokter, Pak, paru-parunya jangan ngerokok lagi ya. Siap komandan. Akhirnya nggak ngerokok lagi. Kira-kira ini orang tobat atau orang kapok? Beda tipis ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya jadi ingat sebuah ungkapan seperti ini. Kalau engkau tidak bisa dirubah oleh nasihat, maka engkau akan dirubah oleh keadaan. Saya ulang lagi. Jika engkau tidak bisa dirubah dengan nasihat, maka engkau akan dirubah dengan keadaan. Tukang mabok dinasehatin nggak berubah-ubah, ya. Tapi begitu dikasih penyakit, lambungnya bocor, kesehatannya menurun, maka dia pun berubah. Yang tadinya tukang mabok sekarang berarti mabok, ya. Nah, ketika seseorang tidak bisa dirubah dengan nasihat, maka Allah akan rubah dia dengan keadaan. Makanya tinggal milih, mau berubah sukarela atau mau berubah dengan cara dipaksa. Betul nggak? Saya banyak Pak teman mati karena mabok. Teman-teman jalanan saya, teman-teman anak PAN, ya. Mereka itu masih muda, umur 30-an, pada meninggal. Lagi ngamen di jalan atau di angkot, tiba-tiba ngebusak mulutnya, pingsan, mati. Gak ada yang nolong, Pak. Siapa yang mau nolong mereka? Orang gak ada yang peduli, ya. Banyak dari anak PAN itu umuran saya 30 tahunan, tapi lambungnya sudah hancur. Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain di rumah, ngerepotin keluarga. Anak PAN ditato, bukan cuma ke muka, ditatonya kemana? Ke mata hitam semua. Dan pada akhirnya itu menyebabkan kebutaan. Di umur saya yang seharusnya masih produktif, sekarang cuma di rumah ngedeng, teu bisa nanaon, ngarepotkeun kok, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ingat, kita itu satu saat pasti berubah dari keadaan kita. Cuman tadi kita pilih mau dirubah oleh nasihat, dengerin apa kata guru, mendengarkan apa kata ustadz, kiai dan lain sebagainya, atau kita mau dirubah oleh keadaan. Ya. Seorang pezina dinasehati, ulah zina dosa hukumna, dan itu termasuk dosa besar. Ustadz ceramah di mana-mana enggak didengar, kiai khutbah di mana-mana enggak didengar. Ketika nasihat tidak bisa merubahmu, maka Allah turun tangan, akan merubahmu dengan keadaan. Dikasih penyakit HIV, penyakit berat, akhirnya dia pun berubah dari seorang pezina menjadi tidak berzina lagi. Cuman saya dirubahnya oleh keadaan. Andai keadaannya masih sehat, andai keadaannya tidak sakit, kira-kira masih zina enggak? Masih, ya. Maka ini namanya bukan taubat, tapi kapok. Tuh. Orang gila jabatan, untuk mendapatkan jabatan apapun dilakukan, gak peduli halal haram. Kata Ustadz, riswah, praktek suap menyuap, sogok menyogok haram, gak peduli. Karena ambisi yang luar biasa, dinasehati, gak peduli. Padahal kitabnya jelas, hadisnya jelas, diulang di mana-mana, gak peduli.
Tidak bisa berubah dengan nasihat. Hati-hati, nanti Allah rubah dengan keadaan. Allah rubah dengan paksaan. Makanya ini terserah kita nih, mau dirubah oleh nasihat atau dirubah oleh keadaan. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka sekarang kita perlu introspeksi diri nih. Dulu kita waktu masih muda itu nakal, maksiat semuanya dikerjakan. Sekarang alhamdulillah kita bisa ke masjid, kita bisa ngaji. Cuman pertanyaannya, keadaan kita sekarang, apakah keadaan orang tobat, apa keadaan orang kapok? Kalau keadaan kita sekarang keadaan orang tobat, alhamdulillah lah. Cuma kita perlu introspeksi diri. Ya, kalau sekarang keadaan kita adalah keadaan orang kapok. Maka kalau kita sekarang mengalami atau memiliki keadaan orang tobat, bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi kalau sekarang keadaan kita adalah keadaan orang kapok, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar terus dah, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zaman baheula, ya Allah, saya dosa naon wae dilakukeun. Dosa ieu, dosa itu, dan ngarasa gagah dan ngarasa muda. Ayeuna ya Allah, tenaga geus leungit, banda geus teu boga, sehingga saya bisa taat kepadamu. Tapi ya Allah, apakah ketaatanku Engkau terima? Apakah ini hanya sebagai pelarian ya Allah? Apakah ini hanya sebagai kapok ya Allah? Ini perlu kita renungkan kembali. Jadi taubat itu dilakukan dengan cara sadar ya. Bapak punya duit, Bapak lagi sehat, Bapak masih muda, kemudian Bapak ingin berubah dari yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat. Itu namanya taubat, Pak. Padahal masih mampu untuk main perempuan tapi ditinggalkan, masih mampu untuk melakukan yang haram ditinggalkan, itu namanya taubat. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi baru meninggalkan, nah ini bukan taubat, ini namanya tobat. Ya, taubat yang gimana? Ya taubat ya kapok lah. Ini hati-hati. Ya, kita perlu memahami konsep tobat. Masih mampu, masih bisa, masih gagah, tapi semua ditinggalkan karena Allah, tobat namanya. Ya, tapi kalau udah gak mampu, rek kulit awawe kumaha awe geus eueuh kayangan deui. Duit geus eueuh nya. Geus kolot dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, maka perlu kita renungkan lagi taubat kita. Barangkali kemarin itu belum taubat, barangkali kemarin itu cuma kapok. Maka sekarang yuk sama-sama kita bertaubat, benar-benar kembali kepada Allah, zahir kita dan batin kita. Sampai sini paham ya hadirin sekalian? Ya. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah. Adapun syarat-syarat taubat sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya ya. Referensinya lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat. Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat taubat nasuha. Itu kalau kaitannya dengan Allah saja. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, maka Imam Nawawi menambahkan syarat yang keempat. Bisa dilihat di video-video sebelumnya atau bisa dilihat di referensi secara langsung di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Juga bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ya, itu lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Sekarang kita lanjutkan.
Innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah. Taubat yang seperti apa? Lilladzina ya'maluna su', yaitu taubatnya orang-orang yang melakukan maksiat. Maksiat itu ada maksiat kecil dan ada maksiat besar. Bahkan ada yang namanya akbarul kabair, maksiat yang paling besar. Jadi di antara maksiat-maksiat yang ada, dialah maksiat yang paling besar. Wama akbarul kabair, apa itu maksiat yang paling besar? Asyirku billah, yaitu melakukan perbuatan syirik. Bukan sirik. Syirik sama sirik bedanya apa, Pak? Kalau sirik mah iri ya. Ini mah syirik pakai syirik besar. Itu adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Nah, baik orang melakukan dosa kecil ataupun melakukan dosa besar, maka semuanya taubatnya bisa diterima oleh Allah, baik taubat dari dosa kecil ataupun taubat dari dosa besar. Bahkan taubat dari akbarul kabair, taubat dosa dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Coba lihat surat Az-Zumar ayat 35. Apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mampu mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali, baik dosa kecil, dosa besar, atau rajanya dosa yaitu syirik. Semua dapat diampuni oleh Allah. Cuman kata para ulama tafsir, konteks ayat itu adalah taubat orang yang masih hidup, dosa yang belum terbawa mati. Lalu bagaimana kalau dosa syirik itu terbawa mati? Maka ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 48. Coba cek, kalau salah kasih tahu. An-Nisa 48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain dosa syirik, mau dosa kecilnya atau dosa besarnya, semuanya bisa Allah ampuni bagi orang yang Allah kehendaki, ya. Jadi dosa syirik itu kalau terbawa sampai mati, maka tidak akan Allah ampuni. Maka kita tidak boleh memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mati wafat dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustaz, orang tua saya Buddha, boleh nggak saya beristighfar untuk orang tua saya tersebut? Ini orang tuanya sudah meninggal dunia, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Apakah boleh saya beristighfar untuk orang tua saya, Pak Ustaz? Apakah boleh saya memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua saya? Maka para ulama mengatakan tidak boleh memintakan ampun untuk orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ya. Begitu pula kepada orang kafir. Begitu pula kepada orang yang tidak beriman, kepada non-muslim yang masih hidup, kita tidak boleh memintakan ampunan untuk mereka. Kita punya orang tua, punya saudara beda agama.
akhirnya kita beristighfar untuk orang tua saudara kita yang non muslim tersebut. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tapi kalau memintakan hidayah, boleh. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada orang tuaku, kepada saudara-saudaraku yang belum beriman kepadamu. Boleh. Jadi mendoakan orang kafir atau bahasa kitanya non muslim itu dilihat dulu dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup maka ada doa yang dibolehkan dan ada doa yang tidak diperbolehkan. Doa yang diperbolehkan apa? Doa minta hidayah kepada mereka, doa agar mereka umurnya panjang, doa agar mereka disehatkan badannya, disukseskan usahanya, itu boleh Pak. Kita mendoakan non muslim agar mereka sehat, panjang umur, sukses, boleh, jadi masalah. Ya. Satu yang tidak boleh yaitu doa minta ampun untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, nggak boleh. Ya. Tapi minta hidayah boleh. Itu yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia sama sekali tidak boleh mau doa apapun. Ilokan orang yang sudah meninggal dunia kita doanya ya Allah panjangkan umurnya. Nah, hidup dulu. Nggak bisa Pak. Minta hidayah udah gak berlaku, sudah meninggal. Minta panjang umur, disukseskan dan lain sebagainya, nggak bisa lagi, sudah wafat. Minta diampuni dosanya dilarang di dalam Al-Quran, itu nggak boleh. Ya. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya orang-orang yang melakukan maksiat bijahalatin, dalam keadaan tidak tahu. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini berlaku umum. Jadi taubatnya seseorang itu diterima oleh Allah bukan hanya karena melakukan dosa dalam keadaan tidak tahu. Jadi baik melakukan dosa dalam keadaan tahu, tidak tahu, sadar, tidak sadar, maka ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang cukup syarat, maka Allah akan terima taubatnya. Ya. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat kepada Allah dalam waktu dekat. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kita garis bawahi. Jadi setelah bermaksiat kepada Allah, kemudian bertaubat dalam waktu dekat. Apa yang dimaksud dalam waktu dekat? Maka dijelaskan oleh Imam Suyuti lewat sebuah riwayat. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat. Apa yang dimaksud bertobat dalam waktu dekat? Ibnu Abbas mengatakan al-qarib ma bainahu al-qarib, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dalam waktu dekat ma bainahu wa baina an yanzura ila malakil maut, yaitu dari usianya saat itu
sampai dia benar-benar berjumpa dan melihat malaikat maut, yaitu malaikat Israil. Jadi yang dimaksud bertobat dalam waktu dekat itu adalah bertobat selagi masih hidup, bukannya setelah maksiat kemudian bertobat dalam waktu yang cepat. Habis maksiat sejam kemudian bertobat, bukan seperti itu maknanya. Tapi yang dimaksud waktu dekat adalah semasih dia hidup. Artinya apa? Artinya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan semasih dia hidup. Semasa dia hidup kemudian bertobat kepada Allah, semasa itu juga Allah akan menerima taubatnya. Itu yang dimaksud firman Allah, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian dia bertobat kepada Allah dalam waktu dekat. Artinya apa? Artinya kalau di masa hidupnya dia tidak bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka ketika dia meninggal dunia itu disebut waktu yang jauh. Jadi waktu yang jauh adalah waktu setelah dia meninggal dunia. Kalau dia bertobat di waktu yang jauh, artinya setelah dia meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, saat ruhnya dicabut oleh Allah, kemudian dia baru menyesali seluruh dosa-dosanya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Contoh Fir'aun sebetulnya sesaat sebelum wafat dia itu akan bertobat kepada Allah, akan mengucapkan syahadat kepada Allah. Ya, ketika air laut mulai masuk ke dalam jasadnya, mulai masuk ke mulutnya, dia mulai tenggelam, napasnya mulai hilang. Fir'aun itu sebetulnya mau bertobat dan mengucapkan syahadat. Cuman ketika Jibril melihat itu, ini boleh dicek di dalam kitab-kitab tafsir. Salah satunya Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Ketika Jibril melihat Fir'aun akan bertobat, dan ketika dia bertobat pasti tobatnya akan diterima, Pak. Kenapa? Karena nyawanya, ruhnya belum sampai tenggorokan. Dia masih punya kesadaran, masih masuk firman Allah, "Tsumma yatubuna min qarib." Maka jika itu yang terjadi, taubatnya Fir'aun akan diterima oleh Allah. Padahal jahatnya luar biasa. Zolimnya kabina-bina, anak-anak kecil dibunuh, ya. Kemudian orang-orang dewasa disiksa dan lain sebagainya. Bahkan dosa terbesar Fir'aun itu adalah dia mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Nah, melihat Fir'aun akan bertobat dan kemungkinan tobatnya diterima oleh Allah, Jibril buru-buru mengambil lumpur tanah, mengambil lumpur laut, kemudian disumpel Fir'aun mulutnya, agar jangan sampai dia bertobat kepada Allah. Ini kalau bertobat, Pak, ya Allah, orang-orang beriman bisa sakit hati ini. Ya, kita semasa hidup mempertahankan keimanan sampai disiksa, sampai dibunuh, kemudian baru bisa masuk surga. Si Fir'aun enak amat dia ya, semasa hidupnya main cewek, nyiksa orang, ngaku Tuhan, matinya husnul. Nah ini bisa, orang bisa mempertanyakan aina adlullah, di mana keadilan Allah. Maka berdasarkan keadilan Allah, ini yu'adzib fadil adli. Ketika Allah mengadab hukum, maka itulah keadilan Allah. Kata Jibril, kata Allah, Jibril disumpel dia, disumpel sama Allah. Sama Jibril disumpel ke mulut Fir'aun. Akhirnya enggak tobat. Ya, nah, maka dijauhkan dulu dari ayat ini, "Tsumma yatubuna min
agar jangan sampai dia bertobat kepada Allah dalam waktu dekat. Setelah nyawanya sampai di tenggorokan dan setelah ruhnya dipisahkan dari jasad, nyesel Fir'aun. Waduh, aing bertobat semasa hidup aing. Akhirnya baru tobat setelah ruhnya keluar, baru tobat, baru nyesel setelah ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Kata Allah, nggak ada guna. Kenapa? Karena sudah bukan min qarib lagi. Ini sudah min ba'id, sudah bertobat dalam jangka waktu yang lama, yang jauh, dan tobatnya tidak diterima oleh Allah. Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah 'an Ibnu Umar 'an Nabi qala innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Jadi orang dicabut nyawa itu dari ubun-ubun, Pak. Dicabut sedikit demi sedikit oleh Israel, ya. Maka ruhnya pun keluar sedikit demi sedikit dari jasadnya. Maka mulailah kakinya dingin, betisnya dingin, lututnya dingin, kemudian pahanya dingin. Kenapa? Karena ruhnya itu sudah dicabut sedikit demi sedikit. Kemudian ruhnya sudah sampai perut, sudah sampai dada. Ini masih bisa tobat, Pak. Sampai sini masih bisa tobat, masih bisa istighfar, menyesal, mengakui segala kesalahan-kesalahannya, masih bisa tobat. Tapi ingat, ketika ruh sudah sampai tenggorokan, ini rest area terakhir nih. Ya, ini tempat terakhir. Dari tenggorokan ke bawah sudah dingin semuanya. Tinggal tenggorokan ke atas masih hangat. Kenapa? Karena ruhnya sudah sampai yugorgir di tenggorokan. Ketika ruh sudah sampai tenggorokan, maka Allah tutuplah pintu taubat. Mau istighfar 1000 kali, mau nyesel senyesel-nyeselnya, maka Allah tidak akan memberikan taubat kepadanya. Kenapa? Sudah telat, sudah terlambat. Ya tubuna min qarib sudah tidak berlaku lagi. Ya. Makanya kata Nabi, Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya itu belum sampai tenggorokan. Maka kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil dan ada kiamat kubro, kiamat besar, nanti kehancuran dunia. Kiamat kecil ya, kematian kita masing-masing pribadi. Juga ada taubat, ada taubat pribadi dan ada taubat, ada pintu taubat pribadi dan ada pintu taubat secara umum. Pintu taubat khusus, pintu taubat pribadi ditutup ketika nyawa sampai tenggorokan. Tapi pintu taubat secara umum ditutup selama matahari belum terbit dari barat. Ya. Titik sampai situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu surat An-Nisa ayat 17. Jadi kesimpulannya ada beberapa poin, Pak. Pertama, yang namanya taubat adalah kembali kepada Allah walaupun dia masih bisa bertaubat, masih bisa bermaksiat. Dia masih mampu zina, masih mampu riba, masih mampu minum minuman keras, tapi dia tinggalkan untuk kembali pada Allah. Itu namanya apa? Taubat. Tapi kalau udah nggak mampu lagi, dia dipaksa oleh keadaannya tidak memungkinkan lagi untuk zina, tidak memungkinkan lagi untuk riba, tidak memungkinkan lagi untuk judi, minum minuman keras, kemudian dia kembali kepada Allah, itu namanya dibedain taubat sama kapok ya. Kemudian poin yang kedua, bahwa seluruh dosa tanpa terkecuali bisa diampuni oleh Allah, dengan catatan dosa tersebut ditaubati selama masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia
Ini dosa syirik sudah tidak bisa lagi diampuni. Kemudian poin yang ketiga, berlakunya taubat itu jika dilakukan semasa hidup dalam waktu yang dekat. Semasa hidup dia bertobat, maka semasa itu juga Allah masih bisa mengampuni dosanya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita punya dosa, usahakan jangan sampai terbawa mati. Gak ada orang yang bersih dari dosa. Mau ustadz, kiai, hafal Quran dan lain sebagainya pasti punya dosa. Cuman orang yang ngerti agama itu tahu kuncinya adalah jangan sampai dosa terbawa mati, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Jadi sebelum mati kita beresin semuanya Pak. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam Sahih Bukhari, man kanat lahu madlamatun min irdin aw syai'in min akhihi aw ghairihi falyatahallalhu minhul yawm. Barang siapa yang punya masalah dengan saudaranya, dengan tetangga, keluarga, siapapun itu, masalah hutang, pernah menyakiti, menzolimi, apapun itu, maka hendaklah dia selesaikan masalah itu sekarang juga, kata Nabi. Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wa la dirham. Sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi permintaan maaf, tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, yaitu hari sesudah kematian. Maka kata Nabi, sebelum mati beresin semuanya. Punya sangkut paut riba, beresin dulu. Punya sangkut paut hutang, beresin dulu. Punya masalah sama orang, beresin dulu. Jadi urusan kita sama Allah diistighfarkan, taubat. Dan urusan kita dengan manusia kita selesaikan. Insya Allah Pak, matinya mati husnul ngenah. Ya, ngenah insya Allah wafatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah istiqomahkan ibadah kita wafat dalam